Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan, ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Arti sebuah pernikahan. Ketahuilah, nikah itu suatu kesunahan, perbuatan, yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan nikah terjagalah populasi keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam firman-Nya telah menganjurkan nikah. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 2. Di antara bentuk kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka ialah, sebelum seorang laki-laki memasuki jalinan pernikahan dia hanya memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata dan sebagainya dari anggota tubuhnya yang masing-masing hanya sepasang. Namun ketika ia telah terajut dalam sebuah pernikahan, maka jadilah anggota-anggota tubuh tersebut menjadi berlipat ganda dengan sebab mendapat tambahan dari anggota tubuh istrinya. Tahukah engkau bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, "Untuk siapakah tanganmu?" Maka pengantin pria menjawab, "Untukmu." Dan ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, "Untuk siapakah hidungmu?" Maka dia menjawab, "Untukmu." Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, "Untuk siapa matamu?" Dengan penuh kasih sayang dia menjawab, "Untukmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan dari kemaksiatan dan lebih menjaga kehormatan." Yang dikehendaki dengan kata ba'ah dalam hadits di atas adalah nafkah lahir maupun batin. Rasulullah juga bersabda, "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang produktif, beranak dan yang banyak kasih sayangnya kepada suami. Karena sesungguhnya aku akan berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak umat di hari kiamat kelak." Serta masih banyak lagi ayat dan hadits yang lain. Rahasia bersenggama yang sehat. Ketahuilah bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah dan menghasilkan keturunan. Karena melalui pernikahan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Dan dengan meninggalkannya berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam ini. Hal yang maklum, takkan memanen tanpa menanam benih pada bumi, kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitu pula takkan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur istrinya. Allah berfirman, "Wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu amal-amal yang baik untuk dirimu sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini turun ketika kaum muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli istri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang, dari arah depan dan dari arah belakang. Menanggapi pernyataan kaum muslimin tersebut kaum Yahudi menyatakan, "Tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor di hadapan Allah." Lalu turunlah ayat di atas. Allah hendak membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut. Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai. Baik dengan cara berdiri, duduk atau terlentang.
Dan dari arah manapun suami berkehendak, dari arah atas, bawah, belakang ataupun dari arah depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki, siang ataupun malam hari. Dengan catatan yang dimasuki adalah lubang vagina. Pengaruh waktu senggama. 1. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan hafal Al-Quran. 2. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. 3. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. 4. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir, atau miskin, atau rida dengan keputusan, takdir, dan ketetapan kada Allah. 5. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. 6. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. 7. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. 8. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. 9. Barang siapa menyetubuhi istrinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu. 10. Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. 11. Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. 12. Barang siapa menyetubuhi istrinya sambil melihat auratnya, vagina, maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya. 13. Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon. Senggama yang ideal. Hendaknya bagi seorang suami memperhatikan 4 hal berikut. 1. Memegang kedua tangan istri. 2. Meraba dadanya. 3. Mencium kedua pipinya. 4. Membaca basmalah saat hendak memasukkan penis ke dalam vagina. Rasulullah bersabda, siapa yang menyetubuhi istrinya saat ia menstruasi, maka seolah-olah ia menyetubuhi ibunya sendiri sebanyak 70 kali. Nikmat dunia ada di wanita. Sebagian ulama dimintai komentar tentang seberapa banyak kenikmatan dunia. Mereka menjawab, kenikmatan dunia itu sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, jika kamu hendak menghitung nikmat Allah maka kalian takkan sanggup menghitungnya. Namun kenikmatan terhebat teringkas pada 3 macam kenikmatan, yakni mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan penis ke dalam vagina. Seorang penyair bersyair dalam bahar rajasnya, kenikmatan dunia ada 3, yakni menyentuh, mencium dan memasukkan penis. Penyair lain mengungkapkan, kenikmatan dunia itu teringkas dalam 3 hal, menyentuh kulit, mencium dan tidur bersama atau senggama. Tunggu lanjutan dari kajian pernikahan sampai berhubungan suami istri, larangan bersenggama, dan cara bersenggama menurut Islam dari channel ini. Wallahu a'lam.